Saya anak sumber kebahagiaan atau bukan? Silakan dijawab sendiri Nah, gitu ya. itu dia. Tapi nggak punya anak bisa nggak tetap bahagia? Ya jawabannya tergantung ke kalian sendiri. Apakah kalian memutuskan untuk bahagia padahal kalian nggak punya anak? Gitu. Jadi menurut saya jangan letakkan kebahagiaan itu kalau kalian baru punya sesuatu. Gitu. Berarti nggak bisa bahagia dong kalau kalian memang at the end ditakdirkan Tuhan nggak punya anak. Apakah Tuhan sekejam itu membuat kita nggak bisa merasakan kebahagiaan hanya karena kita nggak bisa punya anak gitu. Halo kawan Merdeka, kembali lagi di Glam Talk kali ini bersama dengan saya Ricky Giovano. Kalau 2 episode kemarin Anda sudah ditemenin bersama dengan teman saya Mita untuk membahas tentang pejuang 2 garis. Tapi kali ini sama saya tetap dengan narasumber kita yaitu adalah Miss Rosiana Alim. Beliau ini adalah founder dari komunitas Menuju 2 Garis. Kita akan langsung sapa beliau. Selamat siang, Miss Rosi. Hai Ricky, gimana kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol soal ini karena sepertinya Menuju 2 Garis ini kan bukan hanya cita-cita seorang perempuan. Seorang laki-laki pun juga ya sangat-sangat mendambakan itu juga. Tapi mungkin banyak cerita yang sudah Miss Rosi bagikan di 2 episode sebelumnya. Kali ini kita akan lebih fokus kepada teknis proses bayi tabung yang sudah pernah dilewati oleh Miss Rosi. Saya penasaran sebenarnya Miss, dengan proses bayi tabung. Ini kan kayaknya di YouTube channelnya Miss Rosi kan kayaknya prosesnya menegangkan, seru. Jadi kalau mungkin boleh diceritakan prosesnya seperti apa, Miss Rosi? Oke, secara medis prosesnya itu sebenarnya ada 3 proses utamanya. Yang pertama itu proses stimulasi. Jadi sel telur kita itu distimulat supaya nanti panennya banyak. Yang kedua tuh panen sel telur atau ovum pick up. Ini operasi bius total, sel telur diambil keluar dari tubuh seorang wanita, lalu dikawinkan dengan sel sperma di laboratorium. Terus proses yang ketiga adalah proses memasukkan embrio yang sudah berkembang itu kembali ke rahim ibu. Sebenarnya secara medis penjelasan proses bayi tabung seperti itu. 3 step ini gitu. Tapi nanti pada prakteknya itu ternyata banyak hal-hal along the journey ini. Misalnya kita harus siapin dulu fisik kita dan dokter akan cek darah dulu nih. Cek hormon-hormon dicek gitu ya, termasuk HIV itu juga dicek sebagai standar gitu ya. Terus memastikan bahwa kita siap nih untuk mulai suntik stimulasi. Sperma cowok juga dicek, dipastikan ada dan bentuknya dan bisa dipakai gitu ya, spermanya juga disiapin. Kalau nggak urgent misalnya ya, kita disiapin dulu nih 3 bulan, minum suplemen dulu gitu ya, olahraga, hidup sehat untuk bisa maju ke next step untuk suntik stimulasi 3 bulan setelah persiapan. Kenapa 3 bulan? Karena satu cycle produksi sel telur sama sperma itu 72 hari. Jadi spermanya cowok hari ini itu hasil dari lifestyle-nya dia 72 hari yang lalu gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi perlu persiapan kurang lebih 72 hari supaya next itu kualitasnya lebih baik gitu. Tapi tadi ada sempat tes darah, Miss. Kabarnya juga kalau proses bayi tabung itu tes darahnya mesti waktunya berdekatan. Per 2 hari sekali, betul? Miss? Benar, pada saat kita udah suntik, itu kalau di Indo sistemnya hormon yang namanya estradiol itu harus dicek setiap 2 hari sekali untuk melihat respon tubuh kita dan sel telur kita terhadap obat yang disuntikin gitu. Jadi ambil darah dan menurut saya itu yang paling nggak enak sih. Kayaknya mesti disiapin mentalnya juga itu kali Miss ya? Bukan harganya sih. Kalau sekali cek sih cuman 600.000 ya, 2 hari sekali kita udah siap sama biayanya. Tapi dicek gantian kiri kanan itu saya nggak enak banget. Tapi setiap pasangan beda sih. Ada yang fine, tapi di saya itu paling yang nggak enak. Betul, karena beberapa orang juga kadang ada yang takut dengan jarum suntik, ada yang takut tes darah. Saya nggak takut sama jarum suntiknya, tapi pembuluh darah ini kayak sebenarnya udah lebam ya, dia udah sensi banget karena tiap 2 hari sekali diambil darah gitu. Tapi next my third IVF ini di Malaysia, mereka nggak ambil darah setiap 2 hari sekali. Jadi aku senang banget. Rentangnya lebih lama? Iya, jadi mereka cek dari USG aja untuk ngelihat respon tubuh kita gitu. Nggak perlu ambil darah. Tapi sebenarnya berarti antara suami dan juga istri yang lebih menjalani proses lebih banyak, otomatis si
istri ya, Secara Miss? fisik iya. Oke. Karena gini bedanya ya, benih dikeluarkan dari tubuh seorang pria itu melalui cara yang sangat simpel dan mudah, yaitu masturbasi. Bisa dilakukan sendiri. Sangat murah, bahkan nggak bayar gitu ya. Tapi kalau sel telur atau benih dari seorang perempuan dikeluarkan dari tubuhnya, itu perlu operasi yang gede. Dan operasinya ini yang paling mahal dalam proses bayi tabung. Operasi ini dan tindakan di lab itu 50 juta sendiri. Operasi yang namanya ovum pickup panen sel telur ini. Gitu. Jadi benar-benar Tuhan nyiptain pria sama wanita ini totally different ya. Kalau cowok keluarin sperma gampang banget, kalau cewek keluarin sel telur nggak bisa sendiri, harus dibantu dan biayanya mahal. Oke. Dan waktu proses bayi tabung seperti itu, Miss, mungkin Miss Rosi bergula dengan sakit fisik lah. Suami otomatis mikir banget dong, stres banget. Ada nggak cerita dari suami yang sampai ngerasa stres banget nih gitu, sampai nggak kuat, sampai mungkin cerita gitu ke Miss Rosi? Suami ya maksudnya suami. ya. Suami saya bilang gini pas saya IVF yang kedua, Beb, ini IVF kita yang terakhir ya. Kalau ini nggak berhasil, aku nggak mau ngulang lagi. So aku tanya, kenapa? Iya, nggak tega lihat kamu, perut kamu biru. Dia bilang kayak gitu, terus kamu pasti nggak nyaman banget gitu, kayak ya udah let's make it the last aja. Ternyata gagal dong gitu. Gagal dong, dan dia kayak memang dalam tanda kutip aku merasa dia nggak berani ngajak aku untuk mulai lagi gitu. Jadi aku initiatively bilang kayak ayo kita coba lagi. Jadi dia benar-benar ngasih aku space dan terserah aku. Kalau akunya mau nyoba, ayo aja gitu. Kalau udah nggak mau nyoba, ya nggak apa-apa. Gitu. Miss Rosi, bayi tabung ini kan di Indonesia itu kan masih suatu hal yang tidak dianggap lumrah begitu kan. Kayaknya banyak orang yang kenapa harus bayi tabung sih gitu. Kenapa nggak nyoba jamu ini, obat ini, suplemen ini. Terapi alternatif. Ya kan? Nah, orang pinter. Betul. Nah, di saat momen seperti apa seseorang itu memang harus memutuskan ya harus bayi tabung? Secara medis ya, kalau dokter periksa jumlah sperma yang sangat sedikit gitu ya, itu salah satu indikasi untuk bayi tabung. Atau beberapa kondisi infertilitas pada wanita seperti PCOS, misalnya seperti itu. Atau sudah menopause dini. Cadangan sel telur tiap wanita kan menurun setiap bulan. Jadi dia kejar-kejaran sama waktu. Normal bisa sih, tapi mau coba sampai kapan? Sementara cadangan sel telur itu udah nipis gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang secara medis dokter akan sarankan kita untuk bayi tabung. Termasuk ketika usia pernikahan sudah lama, lalu kita sudah mencoba inseminasi, coba normal alami gitu ya, inseminasi sudah berulang, belum berhasil, teman-teman harus naik kelas untuk nyoba treatment bayi tabung. Biasanya dokter akan saranin bayi tabung ketika kita udah beberapa kali mencoba berulang kali dan belum berhasil gitu. Dan beberapa orang juga kadang mempertanyakan tentang kans keberhasilan dari bayi tabung itu sendiri. Tapi sebagai orang yang sedang menjalani hal itu, Miss Rosi, sebenarnya kans bayi tabung itu berapa persen sampai berapa persen? Mungkin banyak orang yang masih bertanya-tanya soal itu. Iya, kalau saya baca-baca di jurnal, literatur gitu ya, dokter juga bilang chance keberhasilannya itu cuma 35% sebenarnya. Gitu. Jadi lebih gede chance gagalnya daripada chance berhasilnya. Makanya yang harus disiapkan adalah mental. Bener, sama duit. Iya. Jadi mesti harus yang suami yang terutama ya. Bekerjalah dengan keras. That's why nowadays cowok sama cewek kan, saya kebetulan saya juga kerja, suami juga kerja gitu, kita aktif bekerja, makanya harus menabung nih untuk program bayi tabungnya ini. Ternyata ada long journey yang harus dijalani ketika untuk proses bayi tabung gitu, kawan Merdeka. Tapi sebenarnya mungkin dari pengalaman teman-teman di komunitas Miss Rosi, sebenarnya yang bikin berhasil bayi tabung itu sebenarnya ada faktor lainkah seperti kayak pantangan makanan atau mungkin treatment-treatment yang lain yang dilakukan di luar IVF gitu? Kalau saya sih, saran saya selalu lakukan yang terbaik ya, karena kita sudah menjalani satu program yang nggak murah. Ayo dipersiapkan, gitu. Dipersiapkan diri kita, menjaga apa yang masuk, menjaga makanan, gitu ya, istirahat yang cukup, supaya apa? Supaya kalau overall kita itu sehat, prima fisiknya, organ reproduksi kan juga sehat, gitu, dan bisa menghasilkan satu sel telur atau sperma yang juga berkualitas, gitu. Jadi daripada sibuk mencari
jaga makan ngefek nggak sih? Lakukan yang terbaik aja, jaga aja makan. Karena jaga makan nggak punya efek negatif. Gitu kan, maksudnya kan tetap efeknya positif untuk diri kita. Ya mendingan lakukan. Balik lagi kemarin di episode yang sebelumnya sama Mita saya ngomong kalau benefitnya itu lebih gede daripada resikonya, then do it gitu. Kan nggak ada salahnya jaga makan, jaga tidur ya, nggak merokok, minum minuman keras, terus istirahat cukup, terus akupuntur mungkin ya, ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang bisa membuat kita lebih sehat lagi, olahraga teratur, dan jaga mindset, kelilingin diri kita dengan teman-teman yang positif gitu ya, lingkungan, mood, perasaan. Saya rasa juga menentukan keberhasilan ini setidaknya menyiapkan kita untuk bisa ready menjalani satu proses yang nggak mudah ini. Gitu. Tapi nomor satu yang akan menentukan bayi tabung ini berhasil apa enggak, sebenarnya di waktu Tuhan sama kedaulatan Tuhan. Kita bisa melakukan yang terbaik ya. Karena ada beberapa case yang kayak, Miss aku nggak siapin apa-apa loh, aku jalan apa adanya juga berhasil. Di satu case, Miss aku udah siapin mati-matian, bahkan udah bed rest ini, kok belum berhasil. Nah kuncinya memang di waktu Tuhan itu. Kalau udah waktunya kita hamil, ya pasti udah hamil. Pasti hamil gitu. Dan mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan adalah tadi Miss Rosi bilang dikelilingin sama orang-orang yang positif gitu kan, dan mungkin menuju 2 garis ini menjadi salah satu komunitas yang bisa mendukung hal itu. Karena mungkin di negara kita tercinta ini, Miss Rosi ya, kadang kita kayak seseorang yang sudah menikah dan belum punya anak itu kayak, ini kurang, keluargamu kurang lengkap ini, kebahagiaanmu kurang dan lain sebagainya. Nah, Miss Rosi mungkin punya satu pesan untuk pasangan-pasangan yang mungkin sudah melewati bertahun-tahun, bahkan juga mungkin sudah menjalani proses bayi tabung, tapi belum berhasil. Seperti apa tanggapan Miss Rosi? Iya, menurut saya bahagia itu bukan karena kita punya sesuatu. Apapun itu, punya anak, punya uang, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Tapi menurut saya bahagia itu keputusan yang kita buat dalam kondisi apapun yang saat ini kita punyai. Gitu. Bisa nggak bahagia padahal kita dalam tanda kutip nggak punya standar kebahagiaan yang orang lain mention gitu ya. Ya bisa, karena kita memutuskan untuk bahagia, menerima dan make the best out of it gitu. Jadi kalau teman-teman merasa punya anak itu garansi 100% bakalan bahagia gitu. Ya tergantung balik di kaliannya. Ada kok orang-orang yang punya anak tapi hidupnya juga nggak bahagia. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, anak sumber kebahagiaan atau bukan? Silakan dijawab sendiri gitu ya. Tapi nggak punya anak bisa nggak tetap bahagia? Ya jawabannya tergantung ke kalian sendiri. Apakah kalian memutuskan untuk bahagia padahal kalian nggak punya anak? Gitu. Jadi menurut saya jangan letakkan kebahagiaan itu kalau kalian baru punya sesuatu. Gitu. Berarti nggak bisa bahagia dong kalau kalian memang at the end ditakdirkan Tuhan nggak punya anak. Apakah Tuhan sekejam itu membuat kita nggak bisa merasakan kebahagiaan hanya karena kita nggak bisa punya anak gitu. Jadi ini sih hal-hal yang kepingin saya ngomong pada Pejuang 2 Garis. Kalian tetap bisa bahagia di apapun keadaan itu. Iya. Dan mungkin stigma tentang kurang bahagia karena mungkin belum punya anak itu mungkin di sekeliling kita banyak keluarga terdekat bahkan mungkin yang selalu bilang seperti itu. Mungkin Anda bisa juga temukan keluarga baru sekali lagi kalau mereka di menuju 2 garis komunitas yang dibentuk oleh Miss Rosi ini. Dan 10 tahun bukan waktu yang mudah untuk bersama dengan suami menjalani proses-proses yang ada, Miss Rosi. Saya kepengen dengar cerita Miss Rosi. 10 tahun ini sama suami makin dekat, makin ada chemistry yang bertambah karena lagi program bareng atau seperti apa, Miss? Of course. Jadi I really treasure my marriage gitu ya. My husband is my very best friend gitu. Saya bisa ngomong apapun sama dia, saya bisa jadi diri saya sendiri. Saya sangat beruntung punya dia yang mana dia tuh selalu bisa membuat saya mengeluarkan potensi-potensi terbaik saya. Dan saya harap sebaliknya gitu ya, dia juga merasa seperti itu. Tapi saya merasa dia orang yang support saya nomor 1 gitu. Jadi saya merasa hidup saya sudah lengkap dan bahagia. Tapi saya yakin adanya anak-anak dalam kehidupan kita itu pastinya
jika datang di waktu yang tepat ya, jika Tuhan yeah. izinkan, anak-anak ini akan juga membuat hidup kita semakin lengkap. Saya juga akan mengalami satu musim pembelajaran yang baru, hidup kita udah nggak sama lagi ya, kita juga perannya juga udah berbeda. Tapi I really treasure my marriage gitu sama dia, dan saya merasa nggak apa-apa saya menjalanin perjuangan 2 garis ini bersama orang yang memang saya kasih dan saya cintai gitu. Jadi saya merasa kayak, ayo let's do this gitu. Ayo kita coba lagi karena saya punya dia gitu. Jadi saya merasa sebenarnya kayak oke, mari kita berusaha sampai mungkin tiba waktunya Tuhan bilang cukup, sampai tiba waktunya kita memang beneran bisa hamil, atau sampai tiba waktunya kita memutuskan kayak udah ya sampai segini aja. Kalau memang Tuhan belum kasih, ya udah deh, let's find something else yuk gitu. Jadi that kind of thing yang sekarang lagi aku alamin sih. Oke. Kita langsung ke event terdekat mungkin yang dilakukan oleh menuju2garis.id. Nah, kalau next event ke depannya kita bakalan banyak event-event edukasi berupa IG Live dan Zoom Webinar, info edukasi melalui platform Instagram maupun TikTok, seputaran program hamil, inseminasi, suplemen apa aja yang dibutuhin, bagaimana nyiapin mental, dan masih banyak lagi. So, teman-teman stay tune terus di Instagram @menuju2garis.id ya. Oke, yang pasti terima kasih banyak untuk cerita-cerita yang menginspirasi ini, Miss Rosi. Semoga dengan adanya hal seperti ini mematahkan stigma-stigma yang ada, yang beredar di masyarakat tentang kok perempuan belum punya anak. Nah, atau keluarga yang sudah bertahun-tahun kok belum punya anak dan lain sebagainya. Karena semuanya itu balik lagi ke waktu Tuhan seperti yang Miss Rosi bilang tadi ya. Oke, mungkin Miss Rosi bisa ngasih tahu ke kawan Merdeka di mana teman-teman pejuang 2 garis ini bisa bergabung bersama dengan Miss Rosi. Iya, kalau kalian saat ini sedang menanti buah hati dan berjuang untuk hamil, yuk gabung di Instagram @menuju2garis.id karena di sana teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi yang menarik, edukasi seputar infertilitas dan program-program kehamilan. Terus kita juga bisa ketemu di grup Telegram yang bisa saling menguatkan, sharing informasi dan bertukar apapun dalam perjalanan menuju 2 garis ini. So, stay tune di Instagram @menuju2garis.id. Terima kasih juga untuk Anda kawan Merdeka yang sudah nonton video ini. Untuk Anda yang ketinggalan 2 part sebelumnya, Anda bisa tonton di YouTube channel Merdeka FM. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ricky Jovano, sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.